Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib, hari Rabu malam Kamis 3 dari bulan Juli 2024 bertepatan dengan malam ke-28 dari bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dari kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fi Masail Al-Fiqhiyah karya Asy-Syaukani rahimahullah Al-Yamani, yang mana pada kesempatan sekarang ini kita masuk kepada bab At-Tayammum. Maka sebelum kita masuk kepada bab yang baru, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaukani rahimahullah, wal ghusl wajib huwa ayyufidal ma'a ala jami'i badanihi أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيمم فصل ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة. بسم الله. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل: والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو أن ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك ما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه وندب تقديم أعضاء الوضوء إلى القدمين والتيمم. فصل: ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, babut tayammum. Bab tentang at-tayammum. Dan penulis menjadikan bab at-tayammum di sini setelah bab al-wudu. Dan ini adalah perkara yang sangat baik. Karena di dalam syariat Islam, wudu bisa digantikan dengan tayammum. Dan bahkan disebutkan setelah bab mandi. Dan ini pun perkara yang sangat baik karena mandi junub itu juga bisa diganti dengan tayammum. Wah, apakah tidak kebesaran? Jawabnya tidak. Tidak kebesaran. Maka semuanya ada dalilnya. Lalu, sebelum kita masuk kepada hukum-hukum tentang tayammum, apa itu makna tayammum? Maka tayammum dari segi lughah Arabiyah, dari segi bahasa, at-tayammum bimakna al-qasd. Maknanya adalah al-qasd, ataupun keinginan, ataupun tujuan. Ini dari segi lughah. Adapun dari segi asyari ataupun asyariah, maka makna dari at-tayammum al-qasdu ila sa'id, di mana dia membutuhkan kepada as-sa'id. Makna sa'id adalah debu atau pasir atau tanah yang lembut, yang bagian atas, maka dia dinamakan dengan as-sa'id. Limashil wajh wal yadain, yang mana al-qasd di sini dia membutuhkan kepada definisi dari segi asyari. Makna tayammum adalah membutuhkan kepada pasir atau tanah yang bagian atas
atau debu, dan ini yang sangat diharapkan, yang mana tujuannya di sini untuk mengangkat dari najasah limashil wajah wal yadain, dengan mengusapkan kepada debu tersebut dan diusapkan kepada wajah dan kedua tangan. Maka definisi tayamum adalah yang kami sebutkan tadi, menginginkan seseorang untuk mengangkat najasah dan tidak didapati air, maka dia mendatangkan debu, dan debu-debu ini banyak, seperti misalnya di rak-rak yang tidak pernah tersentuh maka akan penuh debu. Di mana saja tempat-tempat yang tidak pernah tersentuh, dia akan berdebu. Maka oleh sebab itu, tim pembersihan seperti pembersihan hotel dan yang lainnya, ada di sana cara yang dinamakan dengan dusting. Maknanya penyedotan debu. Maka beberapa kamar dari hotel-hotel yang tidak terpakai, tidak laku, maka akan berdebu. Meskipun dia itu belum ada yang tidur padanya. Bantal-bantalnya, spraynya baru, dan semua lemari dan sebagainya baru, namun karena tidak ada yang masuk lebih dari sepekan, 2 pekan atau 1 bulan, maka berdebu. Nah, debu ini yang dinamakan dengan as-sa'id, yang di dalam syariat Islam dia itu suci dan mensucikan, dipakai untuk tayammum. Maka gambarannya adalah dia debu. Maka bagaimana cara mencarinya kalau begitu? Mencari dengan mudah di mana saja. Namun antum ketahui bahwa debu-debu itu misalnya di kolong ranjang. Tidak pernah kolong ranjang itu mungkin disapu, kecuali mungkin sepekan sekali, atau dipel mungkin sepekan sekali. Maka coba dirasakan, di bawah dari ranjang ada debu. Nah, itulah untuk bertayamum. Atau jika tidak, maka cari yang mudah, maka kita langsung menepuk kepada tanah, dan tanah itu di atasnya adalah debu. Maka inilah yang diinginkan dengan at-tayammum, definisi dari lughah dan istilah. Dan permasalahan at-tayammum ini diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah. Maka dalilnya di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, silahkan dibuka yang membawa Al-Quran, di mana Allah menyebutkan, wa in kuntum maradha aw ala safarin, maka jika di antara kalian dalam keadaan sakit, maknanya sakit yang susah untuk ke WC, misalnya dia kena stroke atau lumpuh dan sebagainya. Au ala safarin, atau dia dalam keadaan sehat namun dalam keadaan safar. Dan makna safar tentunya bukan di zaman now dan bukan di negara Indonesia. Orang yang safar di zaman now, semua tempat untuk BAB, BAK dan seterusnya banyak sekali air, mulai dari pom bensin, mulai dari rest area, dan mulai dari mungkin hutan-hutan, yang mana jika kita berhenti di Indonesia akan banyak dari air-air yang mengalir. Maka di sini kebanyakan orang-orang yang safar tidak butuh kepada tayammum, namun di zaman dulu butuh. Terutama di zaman Nabi, Nabi dilahirkan di Arab yang gersang, padang pasir. Maka tidak ada air. Jika safar, ya daripada minum air yang dia bawa dari rumah, air tawar, maka lebih baik tayammum. Airnya bisa untuk minum karena tidak ada air. Atau jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau pada saat keadaan itu seseorang keluar dari WC-nya, dari BAB dan BAK,
Au lamastumun nisa, dan bahkan berhubungan intim, bersetubuh dengan istrinya yang wajib mandi. Kemudian falam tajidu ma'an. Ini dia ilahnya. Ini dia penyebab disyariatkannya tayammum. Seseorang dalam keadaan sakit atau safar tidak mendapati air, atau dia dalam keadaan buang hajat dan tidak mendapati air untuk berwudu salat, dan bahkan menyetubuhi istrinya yang merupakan najasah al-mughalladah yang harus dia mandi, maka ilahnya falam tajidu ma'an, tidak didapati air. Maka bagaimana? Fatayammamu sa'idan, maka agar dia bertayammum. Agar bertayammum dengan apa? Sa'idan thayyiban. Thayyiban mansub karena dia sifat dari sa'id. Maka sa'idan maf'ulun bih, thayyiban dalam keadaan bersih. Hei, la tuz'ijun nas. Maka di sini sa'idan thayyiban sifat untuk debu, yang mana debu itu dalam keadaan suci. Lalu bagaimana caranya? Masih di Al-Quran disebutkan. Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Maka membasuh wajah dan juga membasuh tangan, maksudnya mengusap, bukan membasuh, mengusap tangan dan wajah dari debu tersebut. Maka siapa yang ngantuk? Kita tanya. Indak ya Muhammad, tayammum berapa kali mencuci kaki? 2 kali apa 3 kali? 3 kali seperti kita dapati di pelajaran yang lalu? 1 kali. Masya Allah. Undur, paham apa tidak dia? Sudah dibacakan dalil Quran. Indak ya Hendrik. Mana ada? Allah di Mayahfad. Tayammum mengusap kepalanya berapa kali? 1 kali atau 3 kali sama telinga? 3 kali. Masya Allah. Pada aneh jawabannya. Mungkin Hudzaifah bisa membenarkan. Tayammum, ya sudah, soal Muhammad sama soal ini digabung. Tayammum mencuci kaki berapa kali dan mencuci kepala berapa kali? Tidak mencuci kaki dan tidak mencuci kepala. Terus apa saja tayammum? Tayammum yang famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Wa Aydiyakum. Jadi bagaimana bahasa Indonesianya? Pakai muka dan pakai tangan. Dipakai gimana? Jadi Diusap pakai mengusap tangan dan mengusap wajah. Intabihu, tayammum tidak ada mencuci kaki. Fahim ya Muhammad? Kif tayammum mencuci kaki? Fahim ya Kendrick? Mencuci kepala dengan debu. Maka di sini telah datang Al-Quran, famsahu biwujuhikum wa aidikum wa aidiyakum wa aidikum minhu. Maka cukup dengan memukulkan, nanti di hadis disebutkan memukulkan kepada tanah, kemudian memukul-mukulkan dari tanah itu, dan kemudian di riwayat ditiup agar debunya tidak menempel nanti ke wajah, kemudian dibersihkan tangannya, kemudian dibersihkan wajahnya dari debu tersebut, dengan debu tersebut. Maka tidak ada amalan di sini dengan amalan kaki dan juga mengusap kepala, tidak ada. Maka ini definisi dari tayammum dan pendalilannya di Al-Quran. Maka di sini kita mengetahui bahwa tayammum hanya sekedar
pengganti. Kalau di permainan sepak bola ada pemain inti dan pemain cadangan. Kapan naik pemain cadangan? Jika pemain inti patah kaki atau keseleo dan sebagainya. Dan begitupun dalam permasalahan tayamum, maka dia bukan asal hukum syar'i, kecuali dia pengganti. Pengganti jika apa? Jika tidak ada air. Maka disebutkan falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika tidak didapati air agar bertayamum. Inilah dari permasalahan tayamum, maka dia hukumnya bukan hukum asal di dalam pensucian, maka pensucian itu asalnya dengan air. Namun seperti di Arab dulu di zaman Nabi, air itu sangat susah, maka dipermudah dengan tayamum. Nah sekarang di zaman kita now, alhamdulillah kita hidup di Darmasraya banyak air, para santri tidak ada yang tayamum. Maka pas sholat dia memukulkan tangan kemudian ke wajah. Kenapa? Tayamum. Masya Allah, tangki kita penuh air. Dan juga sumur penuh air. Kenapa tayamum? Ya pokoknya tayamum saja, tidak boleh. Maka dia adalah pengganti. Maka hukum dari pengganti jika ada asal, maka pengganti tidak hadir. Maka pemain cadangan tidak dimainkan, kecuali jika pemain inti dalam keadaan udzur, maka di sini pun tayamum tidak dijadikan asal, tetapi dia adalah pengganti dari air. Maka kita masuk kepada ucapan penulis, yustabahu bihi ma yustabahul wudu'i wal ghusli. Maknanya bahwa hukum tayamum ma'al udur al musawwir lahu hukmul wudu liman lam yakun junuban wa hukmul ghusl liman kana junuban. Maknanya tayamum ini membolehkan bagi seorang muslim yang mempunyai hadas kecil seperti BAB, BAK dan keluar gas, ataupun hadas besar seperti keluar mani. Maka di sini keduanya bisa diganti dengan tayamum jika tidak ada air. Maka disebutkan oleh penulis, yustabah bihi ma yustabah bil wudu wal ghusl. Bahwa tayamum itu dijadikan sebagai pengganti dari wudu dan pengganti dari mandi junub. Adapun pendalilannya seperti tadi di Al-Quran, Allah menyebutkan falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika tidak didapati air maka tayamum. Di sini bersifat umum. Tidak didapati air dalam keadaan BAB BAK, maknanya hadas kecil, ataupun bahkan berhubungan yang harus mandi, sama dengan tayamum diperbolehkan. Dan juga pendalilan di dalam hadis, maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih ataupun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di saat Nabi sedang safar, dikisahkan oleh Aisyah, maka terputus air. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina asbaha ala ghairi ma'in. Maka di saat mereka safar dan dalam keadaan besok paginya setelah bermalam tidak didapati air satu tetes pun untuk minum, bahkan untuk berwudu tidak ada. Famada fa'anzalallah ayatat tayammum. Maka hadis ini menceritakan di hadis Aisyah yang muttafaqun alaih ini bagaimana kisah turunnya ayat tayammum tadi. Yang mana di dalam surat Al-Maidah diturunkan oleh Allah di saat kasus mereka safar tidak mendapatkan air. Fa'anzalallahu ayat tayammum, turunlah ayat tayammum tadi, yang mana lafadznya seperti tadi kita ulang,
Barang siapa yang tidak mendapatkan air, fatayammamu, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka tayammum turun ayatnya dari kisah hadis Aisyah muttafaqun alaih, di saat Nabi dalam keadaan sedang safar dan terputus air, dan Nabi mendapati di pagi hari tidak ada air. Nabi salat dalam keadaan bertayammum. Maka turunlah ayat tayammum, fatayammamu faqala Usaid ibnul Khudair ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Maka inilah pendalilan tentang permasalahan tayammum dan bagaimana turunnya ayat ini. Dan tayammum ini yustabahu ma yustabahul wudu wal gusli, maka dia itu menduduki gantinya dari wudu dan dari mandi. Kemudian disebutkan ilahnya, sebabnya. Perhatian sebab di sini. Pertama, liman lam yajidu al-ma'a. Berkata penulis, bagi yang tidak mendapatkan air. Maka ini nas dari Al-Quran. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jika tidak didapati air, agar bertayammum. Maka ini kasus yang pertama. Dan permasalahan untuk mandi junub mana dalilnya? Kalau tadi di kisah turunnya ayat tayammum adalah tidak didapati untuk sholat fajr, maka untuk pendalilan seorang yang junub tidak mendapatkan air maka tayammum, hadis yang muttafaqun alaih, dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim maksudnya, dari Imran ibnu Husain, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Bahwa Nabi mendapati dua orang rajulan yang mana kedua orang ini tidak sholat berjamaah, berkumpul dengan jamaah. Faqala ya fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum. Dohirnya dia salat tetapi berkesendirian, tidak dengan berjamaah. Maka ini menjadi pendalilan salat berjamaah wajib. Seperti Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Salatlah kalian bersama kaum muslimin yang salat. Ini pendalilan di Al-Quran dan di hadis, di antaranya hadis ini Nabi melihat seorang salat berkesendirian. Di saat ditanya, kenapa tidak salat bersama kaum berjamaah? Dan pendalilan yang lain, pendalilan dari salat berjamaah wajib. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari rajulin a'ma, orang yang buta. Lihat, orang yang buta, makna buta tidak melihat. Maka dia berjalan-jalan ke masjid dalam keadaan dengan tongkatnya mungkin. Ini disebutkan di hadis, dia minta rukhsah. Ya Rasulullah, ana rajulun a'ma. Wahai Rasulullah, aku orang yang buta. Fahal alayya udrun. Apakah boleh aku sholat di rumah dengan istri, dengan anak? Maka anak-anaknya pun dia jadi imamnya misalnya, tidak pergi ke masjid juga. Maka bagaimana? Apa jawab Nabi? Hal sami'tan nida? Apakah kamu mendengar adzan? Dan di sini menjadi pendalilan bahwa dengan kita mendengar adzan maka wajib bagi kita untuk memenuhinya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka salat berjamaah wajib. Kata orang ini, "Na'am ya Rasulullah, aku mendengar adzan." Idan fa'ajib. Kalau begitu tidak ada udur, wajib bagi kamu untuk datang. Dan di sini disebutkan oleh para ulama, di saat ditanya apakah kamu mendengar adzan, dan dulu adzan tidak menggunakan mikrofon. Bilal berteriak, Ibnu Ummi Maktum berteriak,
Maka kedua muadzin ini berteriak. Maka suaranya mungkin terputus sampai 2 kilo. Kalau pagi bisa terdengar 2 kilo, 1,5 kilo. Dan kami pernah mendengar adzan awal, dan orang-orang juga banyak mendengar adzan awal kita di saat dalam keheningan jauh sampai ke rumah sakit. Kita pernah mendengar adzan awal jam 4 di sini. Kesimpulannya, di saat ditanya apakah kamu mendengar adzan? Iya. Menunjukkan bahwa rumahnya dekat, di belakang dan seterusnya. Mendengar adzan, maka wajib tidak ada udzur, padahal dia buta dan telah mengatakan kepada Nabi, ana rajulun a'ma, aku orang yang buta. Maka wajib dia datang. Lihat bagaimana orang yang buta wajib sholat berjamaah. Dan tidak cukup dengan itu, lebih dahsyat lagi kewajiban laki-laki sholat berjamaah. Di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, di saat Nabi hendak melaksanakan jadi imam, maka dia berkata kepada para sahabatnya, laqad hamamtu, maka aku telah berazam an atakhallaf min salatil jamaah, agar aku tidak salat menjadi imam bagi kalian dan aku keluar, aku jadikan pengganti menjadi imam yang lain. Aku telah berazam. Wa jama'tu hataban, dan aku kumpulkan kayu bakar, maka aku membakar rumah-rumah haula al-mukhallafin an salatil jamaah. Aku bakar mereka orang-orang laki-laki yang salat berjamaah dengan keluarganya ataupun salat di rumahnya. Maka ini menjadi pendalilan tentang wajibnya. Karena rumah-rumah adalah harta. Tidak boleh muslim mengambil harta dari muslim yang lainnya atau menghancurkan harta. Namun di sini menjadi pendalilan bahwa Nabi berazam untuk membakar rumah mereka, menunjukkan perkara salat berjamaah wajib bagi laki-laki. Maka wajib bagi dia dan wajib bagi anak-anak laki-lakinya. Maka di sini pendalilan wajib juga seperti hadis ini. Wahai rajul, kenapa kamu tidak salat berjamaah bersama? Karena salat berjamaah wajib. Apa dikatakan orang ini? Dan ini pendalilannya dalam permasalahan tayammum. Ya Rasulullah, asobatni janabatun walama. Ya Rasulullah, bukan apa-apa, aku merasa diriku kotor dan najis. Karena apa? Aku mandi junub ataupun dalam keadaan junub, walama, tidak didapati air. Maka dia pikir dirinya dalam keadaan najasah mughalladah, tidak mau untuk berjamaah sausufufakum dan al-ka'ab bil ka'ab wal mangkib bil mangkib, dirapatkan kaki dengan kaki, mata kaki dengan mata kaki dan bahu dengan bahu. Maka dia merasa dirinya najasah mughalladah. Akhirnya dia tidak mau. Apa jawab Nabi? Alaika bis-sa'id fa innahu yakfika. Maka cukuplah kamu dengan sa'id, dengan debu tadi. Maka ini cukup bagi kamu pengganti daripada air untuk mandi. Maka ini pendalilan tentang permasalahan orang yang junub tidak mendapati air, maka boleh dia bertayammum. Hada daliluhu li haula alladhi junub wa kadhalika alladhi lam yujad ma. Idan al-illah liman la yajid al-ma kama fil Qur'an falam tajidu ma'an fatayammamu au kadhalik au khasya ad-darara min istimalihi. Ini kasus yang kedua dan ini penting. Atau dia mendapati air, maksudnya air itu banyak. Seperti sekarang kita hidup di zaman ini, air banyak. Namun dari segi kesehatan justru dia terjauh dari air. Kalau dia mendekati air bahkan bisa mencelakakan dia. Contohnya apa? Orang yang misalnya
terkena luka parah. Kepalanya bocor, dijahit, atau tangannya robek, terkoyak dengan mesin, misalnya mesin pemotong pohon atau yang lainnya atau parang, maka luka yang lebar tidak boleh terkena air. Maka di sini juga contohnya orang yang terbakar. Maka badannya terbakar, kemudian dia mandi junub misalnya. Misalnya dia junub, pengen sholat dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan tiduran, tapi junub. Lalu bagaimana? Mandi. Air banyak kok di rumah sakit. Maka di sini tidak boleh. Ini kasus yang kedua. Kalau tadi tidak ada air sama sekali, falam tajidu ma'an, kata Allah, fatayammamu. Ini kasusnya tidak dapat air di Al-Quran. Namun jika ada air, tetapi tidak mampu dikarenakan ditakutkan justru air itu malah membuat dia sakit atau bahkan meninggal, maka boleh bertayamum. Mana dalilnya? Hadis. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Jabir ibni Abdillah. Dikatakan oleh Jabir, kharajna fis safar. Aku keluar bersama saudara-saudaraku dari kaum muslimin safar. Dohirnya safar diperintah oleh Nabi ataupun berhubungan dengan dakwah. Fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi tsumma talama. Maka satu dari sahabat bersama Jabir tertimpa kepalanya oleh batu dan robek dan bocor. Dan tentunya pada saat itu sedang safar yang pertama. Kedua, tidak ada rumah sakit seperti di zaman now. Terkena robek langsung ke UGD, di puskesmas, dijahit. Maka di zaman itu lagi safar lagi, dan safarnya di padang Sahara lagi. Maka robek kepalanya, keluar darah banyak, terkoyak. Maka dalam keadaan sakit itu, ihtalama. Dia mimpi basah. Maka mimpi basah wajib mandi. Seperti di pelajaran yang lalu. Fasa'ala ashabahu, maka dia meminta fatwa kepada teman-temannya. Maka dari teman-temannya mengatakan, di saat dia bertanya, hal tajidu li rukhsah fitayamum, apakah boleh bagiku untuk melaksanakan selain mandi? Faqalu mana jidulaka rukhsah wa anta tagduru alal ma. Tidak ada rukhsah karena air banyak. Tidak boleh kamu bertayamum. Menunjukkan bahwa orang ini mengetahui fikih. Bahwa tayamum itu boleh dengan dalam keadaan junub. Namun temannya yang lain mengatakan tidak boleh karena ada air. Maka hadis tadi, seseorang yang tidak sholat berjamaah dikarenakan aku berhubungan dengan istriku dan tidak mempunyai air. Dari situ mereka memahami. Namun di sini air ada. Dan inilah ilmu bagi kita. Meskipun ada air, kalau air itu berbahaya, maka tidak boleh menggunakan air. Tidak boleh mandi junub. Maka dikatakan la rukhsah lak. Manajid laka rukhsah. Tidak kami dapati rukhsah bagi kalian, bagi kamu. Kamu harus mandi karena ada air. Lalu apa? Fagtasala. Maka orang ini mandi. Dan mandi dari luka yang lebar, maka masuk air dan membuat orang ini humma, dalam keadaan panas. Famata, dan meninggal. Karena robek yang besar mungkin mencapai kepada tulang tengkorak dan bisa masuk kepada kepala, kepada otak. Wallahu alam, yang jelas disebutkan mati sahabat ini. Falamma qadimna ala nabi ukhbira bidzalik, maka di saat kami sampai kepada Nabi di Madinah, disampaikan oleh Jabir apa yang terjadi dan bagaimana fatwa dari sahabatnya. Maka Nabi marah
kepada mereka yang memberikan fatwa, qatalahumullah. Maka dia telah membunuhnya. Semoga Allah membunuhnya. Maksudnya doa keburukan. Maksudnya Nabi sangat marah. Kenapa berfatwa tanpa ilmu? Maka dikatakan ala sa'alu idza lam ya'lamu. Maka kenapa orang-orang ini berani berfatwa padahal dia tidak mempunyai ilmu? Seharusnya dia diam atau dia bertanya kepada orang yang lebih faham. Maka Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka orang yang tidak faham kepada agama jangan memberikan fatwa tetapi bertanya kepada yang lebih dari dia jika tidak faham. Fa innama syifa'ul ai as-su'al. Karena obat dari kebodohan itu bertanya. Maka pepatah Indonesia mengatakan apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Karena dia tidak mau bertanya. Pak, mau ke Ma'had Mukbil di mana, Pak? Mau ngomong gitu malu dia. Jalan aja terus. Tiba-tiba sampai Kota Baru. Padahal dia tadi dari Sungai Duo. Mengambil arah ke Kota Baru. Maka tersesat karena tidak mau bertanya, dan begitu pun di dalam agama. Maka Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mempunyai ilmu agar tidak tersesat menjadi orang-orang yang sesat dalam agamanya. Maka di sini dikatakan oleh Nabi, dan ini yang menjadi poin pendalilan, innama kana yakfihi an yatayammama, maka cukup bagi dia agar bertayamum saja. Maka hadis ini sanadnya dhaif, namun datang dari riwayat yang lain bisa naik paling sedikit kepada Hasan li ghairih, dan dijadikan pendalilan oleh para ulama tentang permasalahan boleh tayamum meskipun ada air. Jadi ayat tadi falam tajidu ma'an itu keadaan pertama. Dan ayat Al-Quran dijelaskan dengan hadis, tidak berbenturan. Maka ini keadaan yang pertama, tidak ada air, tayamum. Keadaan yang kedua, hadis Jabir, ada air. Namun tidak bisa dipergunakan air. Justru jika dipergunakan air untuk mandi, dia akan lebih sakit dan meninggal. Maka Nabi marah, dikatakan qataluhu, mereka telah membunuhnya dengan fatwa ini. Qatalahumullah, doa keburukan. Semoga Allah membunuhnya. Bukan maknanya itu, tetapi doa keburukan. Bahwa Nabi marah kepada mereka. Maka jangan memberi fatwa tanpa ilmu. Menyebabkan kematian kepada saudaranya. Allahul musta'an. Maka di sini yang menjadi pendalilan bagi kita adalah adanya air tetapi tidak bisa dipakai. Karena kalau dipakai air itu untuk mandi malah membuat orang ini menjadi lebih sakit atau meninggal. Selesai dari permasalahan penyebab. Bahwa penyebab tayamum bisa jadi tidak ada air. Kedua, ada air tetapi tidak bisa air itu untuk digunakan bersuci. Lalu pindah masalah. Wa a'dha'uhu al-wajhu thummal kaffan yamsahuha marratan bidorbatin wahidatin. Lalu anggota dari tayamum berbeda dengan seperti wudu. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum dan seterusnya. Maka di sini permasalahan tayamum hanya wajah dan dua tangan. Tidak ada kaki dan tidak ada kepala. Yang mana keduanya diusap satu kali pukulan saja. Maka di dalam pendalilan permasalahan ini telah datang hadis yang muttafaqun alaih bagaimana cara untuk bertayamum. Maka datang dari Abdurrahman ibnu Abza dari sahabi sagir. Qala ja'a rajulun ila Umar ibn al-Khattab. Datang seseorang kepada Umar. Faqala ini ajnabtu falam usibil ma. Faqala Ammar ibnu Yasir
li Umar, amma tadhkuru ana kunna fi safar ana wa anta. Maka di saat kata Abdurrahman ibnu Abza duduk bersama Umar, datang seseorang kepada Umar meminta fatwa. Aku adalah orang yang junub dan tidak mendapati air. Maka dia hidup di zaman tabi'i yang bertanya. Adapun di zaman Nabi selesai. Nabi telah memberikan fatwa kepada orang tadi yang dia tidak mau sholat berjamaah. Ya'tajil minal qaum dikarenakan usibtu bil junub falam ajiduma. Telah dijawab oleh Nabi, maka cukup dengan tayamum dan kamu bisa sholat. Nah di sini dia bertanya di zaman Umar, menunjukkan dia tabi'i, belum pernah bertemu dengan Nabi. Meminta fatwa, aku ini junub dan tidak didapati air, apa yang aku lakukan? Kebetulan di saat ditanya, Umar di sebelahnya Ammar ibnu Yasir. Dan keduanya dulu mendapatkan perkara seperti ini. Dicerita keduanya dalam keadaan safar. Dan di padang pasir. Kemudian dalam keadaan junub. Maka di sini Ammar mengingatkan kepada Umar. Faqala Ammaru ibni Yasir li Umar ibnil Khattab, amma tadhkuru ana kunna fi safar ana wa anta. Tidakkah kamu ingat wahai Umar, aku dan kamu dalam keadaan safar. Fa amma anta falam tusolli. Kata Ammar, adapun kamu tidak salat. Kenapa? Karena junub, tidak ada air. Padahal toharoh itu syarat untuk diterima salat. Akhirnya Umar berijtihad tidak salat. Karena tidak ada air. Tidak terangkat dengan mandi junub ini dengan yang lainnya. Maka pada saat itu mungkin Umar dan Ammar tidak tahu hukum tayamum atau memang belum turun ayat tayamum. Maka Umar berijtihad, dia tidak salat. Wa amma ana, adapun aku, ingat kamu wahai Umar. Dikatakan oleh Ammar, fa amma ana fatama aktu fasolaitu. Ma makna tama aktu? Maknanya dia berguling-guling di pasir. Dijadikan pasir itu bagaikan air. Maka di sini dia berguling-guling di pasir seperti binatang melata. Fasolaitu dan aku salat. Maka berbeda dua pendapat. Fadakartu li Nabi, kemudian aku menanyakan kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, kana yakfika hakada. Maka sebetulnya mudah, cukup bagi kamu melaksanakan yang demikian. Apa? Fadaraban Nabi bikafaihil arda wa nafakha fihima tsumma masaha bihima wajhahu wa kafaihi. Lihat, cukup bagi kamu begini, kata Nabi kepada Ammar dan dohirnya kepada Ammar di sini. Kemudian disebutkan fadaraba Nabi bikafaihi, Nabi memukul tanah. Jadi kesimpulannya dari sini, bagaimana mencari debu? Harus mencari ke kolong ranjang atau tempat-tempat yang tidak pernah dilewati agar berdebu, maka itu susah juga. Cukup didapati tanah, maka daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikafaihil ard. Satu kali pukulan. Lihat. Kemudian diangkat. Kemudian wa nafakha fihima. Agar kalau ada tanah-tanah yang menempel itu tidak membuat kotor di wajah dan seterusnya. Fa nafakha fihima, diriwayat diketuk-ketukan. Summa masaha bihima wajhahu wa kafaihi. Kemudian disuapkan wajah, kemudian kedua tangannya. Bisa sekarang tayamum. Bagaimana pemukulannya? Satu kali apa berapa kali? Satu kali. Seperti ini. Kemudian jika ada kotoran banyak dibersihkan atau ditiup. Di sini nafakha, ditiup. Kemudian setelah itu wajah, kemudian tangan. Ini sudah tinggal punggung. Seperti itu. Maka inilah yang diberikan jawaban oleh Nabi dari kisah bagaimana Ammar bersama Umar ibn Khattab dalam keadaan junub.
Maka berkata penulis, wa a'da'uhu al-wajhu thumma al-kafan. Maka bagian yang dilaksanakan tayamum tidak seperti wudu, tetapi hanya wajah dan dua tangan, dengan diusapkan 1 kali pukulan ke tanah. Kemudian ditutup dengan ucapan penulis, nawiyan wa musammiyan. Maka ditutup dengan 2 perkara. Dalam keadaan mansub di sini maknanya hal, halnya dalam keadaan berniat. Maka selalu permasalahan niat ini disebutkan oleh penulis. Di permasalahan mandi junub juga disebutkan, disyariatkan untuk meniatkan. Dan juga dalam permasalahan-permasalahan yang lain yang kita lewati, maka niat itu memang perlu. Karena niat itu yang menyebabkan dia diterima dari ibadahnya pertama. Kedua, niat ikhlas untuk Allah menyebabkan dia diterima. Yang kedua, untuk membedakan dari ibadah dengan ibadah yang lain. Seperti disebutkan, mandi junub dan mandi yang sunnah, yang bukan wajib, dan mandi yang mubah, dibedakan dengan niat. Seperti kita dalam keadaan junub, mandi nih. Mandinya apa? Niatnya wajib. Mengangkat najasah al-mughalladah. Karena habis berhubungan intim. Maka niatnya berbeda dengan orang yang habis panen sawit. Atau ngederes karet. Keringatan, bau. Kemudian ingin sholat duhur. Maka dia mandi. Nah, di sini niatnya lain. Bukan wajib. Karena setelah berhubungan badan. Karena najasah al-mughalladah bukan, tetapi bisa dikatakan sunnah. Karena agar tidak bau badan di saat sholat berjamaah. Dan yang ketiga, dia memang setiap beberapa jam mandi. Karena dia memang selalu kepanasan. Maka dia setelah duhur mandi, sebelum duhur mandi, sebelum sholat asar mandi, setelah sholat asar nanti menjelang maghrib mandi. Maka di sini hukumnya, niatnya apa? Mubah. Tidak mendapatkan pahala dan bukan ibadah, hanya sekedar panas mandi. Panas mandi. Dan kami ingat waktu dulu kami belajar di Tengaran, di Al-Irsyad. Maka dari guru-guru yang mengajari kami datang dari Kuwait, dari orang-orang Arab Sururiyun. Maka mereka mengatakan di majelis, di pelajaran, ana istagrab ma'akum ya ayyuhal andunusiyun. Aku heran dengan kamu orang-orang Indonesia. Kenapa? Antum tagtasilun khamsa marrat, 6 marrat. Sebelum belajar mandi, setelah belajar mandi, sebelum duhur mandi, setelah duhur mandi, nanti sore mandi. Berapa kali kalian mandi? Istagrab. Wal ma' mawjud hatta huma min Kuwait ma' milyan. Walakin tara mandi, bahasa Sundanya, jarang mandi. Fa'arab lam yata'awad bil ghusl ila arab alladhi mawjud ma'ana huna fi Darmasraya, mandi terus. Namun asal dari orang Arab, mereka heran. Padahal mereka pun punya kamar mandinya lebih baik dari kita, sumber airnya lebih baik dari kita. Namun tidak terbiasa mandi. Dan pada saat itu kita di Tengaran, tahu di Tengaran di mana? Di Salatiga. Dingin, di bawah kaki merbabu. Maka dia kaget. Ini santri-santri ini sebelum fajar cebur. Dia dekat dengan sakan santri. Dilihat, jam 4.30 pada mandi. Setelah menghafal Al-Quran, suruh pulang dan nanti ada kelas jam 7. Sebelum jam 7 mandi lagi. Setelah selesai jam 7 belajar, kita sebelum duhur istirahat, pulang ke sakan, mau sholat duhur, mandi. Terus setelah itu makan, setelah makan tidur. Menjelang asar, sebelum asar, penuh WC, mandi lagi. Padahal Salatiga dingin. Maka di sini menunjukkan bahwa permasalahan mandi bermacam-macam niatnya. Begitupun di dalam tayamum. Nawiyan, maka diniatkan untuk ibadah. Sehingga dia akan mendapatkan pahala. Mana dalilnya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Bahwa sungguhnya amal ibadah itu tergantung kepada niatnya. Jika niatnya untuk Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan pahala. Ini makna nawiyan. Nawiyan dan juga musammian. Ma makna musammian? Membaca basmalah. Maka perlu diketahui di sini permasalahan membaca basmalah. Berkata al-muallif musammian. Maka dia juga dalam membaca bismillah dalam memukul tanah. Bismillah seperti itu. Maka di sini dari mana dalilnya? Dari mana dalil penulis mengatakan bismillah? Maka dalilnya tidak ada di dalam hadis satupun bahwa Nabi di saat melaksanakan pemukulan tanah dalam tayamum itu bismillah. Tidak ada. Tidak ada hadis-hadis yang sahih. Lalu dari mana penulis di sini? Penulis menjadikan kias. Maka telah terdahulu bahwa di saat berwudu, dari syarat berwudu itu adalah melaksanakan basmalah. Seperti telah kita lewati di pelajaran yang lalu, bahwa di saat membasuh kedua tangan mengatakan bismillah. Maka dari sinilah penulis melaksanakan kias. Karena tayamum itu pengganti dari wudu, maka apa-apa yang berhubungan dengan wudu juga berhubungan dengan tayamum. Maka syarat dari wudu harus membaca basmalah, karena di dalam hadis disebutkan tidak diterima salat kecuali dengan wudu. Dan tidak diterima wudu kecuali membaca basmalah. Hadis ini telah lewat. Dan ini yang jadi pendalilan penulis di sini bahwa membaca basmalah. Maka di sini telah kita tambih, ingatkan bagi saudara-saudara kita bahwa permasalahan fikih, permasalahan yang luas. Bisa jadi seorang imam berpendapat dan pendapatnya itu tidak diterima. Maka di sini dari poin-poin yang kita tidak menyetujui penulis. Maka permasalahan niat jelas ada dalilnya, innamal a'malu binniyat. Namun terakhir disebutkan juga membaca basmalah. Di saat dirujuk tidak ada hadis tayamum membaca basmalah illa al-wudu. Faqala asy-Syaukani idan al-qiyas. Fahadal an al-qiyas. Kenapa dikiaskan? Kalau kita ingin mengkiaskan, maka tidak semua hukum di wudu itu dipakai ke tayamum. Jika misalnya kias karena tayamum itu pengganti dari wudu, maka jika dibaca basmalah, baca juga di tayamum basmalah. Thayyib, di wudu mengusap dari kepala, kemudian telinga. Apakah dikiaskan? Dan di wudu disebutkan dengan istinsyak, memasukkan air ke hidung. Apakah dengan debu istinsyak? Maka perkara-perkara seperti ini tidak bisa dikiaskan. Karena wudu dengan tayamum meskipun dia pengganti, namun dia itu tidak sama. Maka kalau mau dikiaskan, dikiaskan semuanya. Kalau tadi bismillah dikiaskan, wudu menggunakan bismillah, ya sudah tayamum menggunakan basmalah. Lalu kenapa tidak mengusap kepala juga dikiaskan dari ayat wudu kepada tayamum misalnya? Maka di sini ikhtilaf para ulama, apakah basmalah wajib atau basmalah itu bukan wajib, mubah atau basmalah itu sunnah? Maka telah terjadi ikhtilaf. Maka Asy-Syaukani memandang bahwa dia hukumnya sama seperti wudu yang wajib. Maka kita katakan kita tidak cocok di sini karena tidak ada dalil. Kias-kias itu tidak cukup. Karena permasalahannya lain, wudu dengan tayamum. Meskipun dia hukumnya adalah pengganti dari wudu, namun coba kenapa tidak ada di tayamum mengusap kepala dan mencuci kaki? Kalau dikiaskan, kenapa tidak dikiaskan juga? Maka ini syariatnya lain. Maka oleh sebab itu wallahu a'lam yang mendekati kepada dalil bahwa
basmalah itu tidak diwajibkan. Maka tidak membaca basmalah pun bisa diterima tayamumnya, dan ini lebih mendekati kepada dalil. Karena di hadis tadi dari Ammar, Nabi menjelaskan bagaimana sifat tayamum. Jika perkara basmalah itu wajib, Nabi akan menyebutkannya agar diterima. Dan begitu pun di hadis tadi yang terdahulu, seseorang yang sholat berkesendirian. Maka di saat ditanya kenapa? Karena aku junub dan tidak mendapati air. Cukup bagi kamu untuk demikian. Maka di sini Nabi mengajari tayamum jika memang basmalah itu perkara yang wajib dan harus dan bisa jadi batal tayamumnya tanpa basmalah, Nabi akan menjelaskannya. Maka yang dhahir wallahu alam, pembacaan basmalah bukan wajib, maka dia bisa dikatakan juga bukan sunnah. Kalau sunnah akan diajarkan oleh Nabi. Maka di sini sebaiknya mengikuti sunnah Nabi di saat mengajari Ammar, cukup demikian. Nabi memukulkan tanah tanpa baca basmalah, dan begitu pun mengajari orang yang berkesendirian dalam keadaan sholat, Nabi pun mengajari demikian tanpa membaca basmalah. Itu lebih mendekati dengan tidak adanya dalil dalam permasalahan ibadah. Tidak boleh kita lancung melaksanakan perkara yang tidak ada dalil. Dengan dalil kias tidak cukup. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika. Au lupa, masih ada poin. Wa nawaqiduhu nawaqidul wudu. Dan pembatal dari tayamum adalah pembatal dari wudu juga. Maka apa-apa yang membatalkan wudu, maka membatalkan tayamum. Kenapa? Karena dia itu pengganti. Dan ini ucapan disepakati. Maka jika seorang bertayamum kemudian dia kentut, maka batal. Kemudian dia BAB dan BAK, maka batal.